Marilah penyuluh agama Islam bersatu berjuang bersama, berdasarkan Al-Quran dan tuntunan sunnah, membimbing umat untuk menggapai hidayah. Marilah penyuluh agama Islam bersatu berdakwah bersama, demi kebenaran raih kebajikan, tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadikanlah masyarakat Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat bahagia dunia dan akhirat. Hidup jayalah penyuluh kita, hidup jayalah penyuluh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam FKPAI Kota Jakarta Barat periode 2020-2023, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari siap untuk saya kukuhkan menjadi pengurus FKPAI periode tersebut? Siap. Terima kasih. Saya ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, saya berjanji bahwa saya akan setia dan menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya mengutamakan kepentingan bangsa dan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, kehormatan bangsa, negara, serta etika sebagai penyuluh, bahwa saya akan bekerja secara profesional, inovatif dan mandiri, serta kreatif dan bersemangat untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, bahwa saya akan selalu bersikap dan bersifat tabligh, fatonah, sidik dan amanah, serta lebih dekat kepada umat. Terima kasih. Jakarta, 18 Desember 2020, Kepala Kantor Pembina Agama Wahidin. Terima kasih. Jadikanlah masyarakat Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat bahagia dunia dan akhirat. Hidup jayalah penyuluh kita, hidup jayalah penyuluh kita. Bersatu berjuang bersama, berdasarkan Al-Quran dan tuntunan sunnah, membimbing umat untuk yang sama-sama kita hormati, kita banggakan.
Sebetulnya ini ayahanda kita semuanya, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Barat. Kalau kita satu keluarga, inilah ayah kita di Jakarta Barat. Yang kedua, di sampingnya juga sama orang tua kita, Bapak Kepala Seksi Bimas Islam, yang selalu membimbing kita semuanya. Lebih teknis, Bapak Ustadz Nasihin, yang selalu mengingatkan kita semuanya tentang laporan bulanan. Itu bagian dari kita. Kita adalah bersaudara. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa bermuajahah. Kiranya tidak terasa sejak SK kita terima, Pak Kepala baru hari ini mampu bersama-sama dengan kita. Kerinduan yang panjang karena dijauhkan oleh bencana COVID. Dan hari ini termasuk hari yang cukup nekat. Pak Kepala mengizinkan kami. Pak Aminullah juga terus membimbing kami. Ustadz Agus, bagaimana kita bisa ketemu? Semakin hari Jakarta juga semakin menakutkan. Pejabat-pejabat kita, orang tua kita di DKI berguguran, baik ulama maupun umaroknya. Hari ini bersyukur di antara kita semua penyuluh dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya berharap Allah terus bisa menjaga kita semuanya. Sahabatku sekalian, tak lupa salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini hari yang bersejarah bagi saya pribadi karena mendapatkan amanah yang luar biasa dari teman-teman. Demikian juga dengan rekan-rekan yang dengan tim formatur sudah dicoba menyusun satu energi organisasi yang mampu menggerakkan. Mungkin kalau pidato resmi terlalu formal, saya ingin cerita saja sedikit, mohon izin ke Pak Kepala dan Kak Kasih. Saya teringat ada sebuah gedung mewah tinggi. Ternyata di Jakarta tidak sedikit. Dulu kalau membangun lantai itu dibatasi. Sekarang siapapun yang sanggup membangun, silahkan bila perlu nyunduh langit. Betul nggak? Coba rekan-rekan ke daerah, hotel-hotel berdiri di sana sini. Bahkan aneh, ada hotel yang berdiri di tengah sawah. Nggak tahu ada planning apa. Ketika Cikampek sekarang dipenuhi dengan hotel. Saya tidak bicara banyaknya hotel, tapi di antara hotel itu ternyata itu semuanya adalah hasil dari kinerja seseorang, hasil dari sebuah tim yang berdiri tegak bisa menciptakan sebuah istana ataupun hotel. Nah, singkat cerita, di dalamnya ada. Kita melihat kalau ada orang yang sedang membangun, tentunya ada pemenang tender proyek. Nah, di dalam proyek itu ada kerjasama yang luar biasa. Ada yang mencoba menyiapkan bahannya, atau ada yang mencoba, bahkan hal kecil pun sudah dibagi dengan rapi. Ternyata satu saat di dalamnya ada seorang pekerja yang pamit kepada bosnya. Bos, usia saya sudah tua. Saya ingin pensiun. Si bosnya nanya, kamu kalau pensiun istrimu dan anak-anakmu siapa yang akan diberi makan? Dia coba merenung. Memang tidak ada yang bisa memberikan nafkah. Karena berkali-kali, singkatnya, si pegawai itu minta pensiun, maka sama si bosnya dipersilahkan untuk berhenti dari pekerjaannya. Namun ketika mau berhenti, si bosnya pesan, sebelum saya berhenti bisa enggak? Saya hanya ada satu permintaan.
tolong bangunkan saya rumah karena saya mau keluar negeri. Silahkan bahan-bahannya dan planningnya Anda yang buat. Si bosnya setelah memberikan amanah itu, dialah pergi ke luar negeri. Kurang lebih 3 bulan dia kembali ke Jakarta, lalu ditanya, bagaimana amanah saya ketika Anda mau berhenti untuk membangun sebuah rumah? Sudah bos. Jadi oke deh, kalau gitu mana kuncinya? Akhirnya kuncinya diberikan kepada bosnya. Ini bos kuncinya. Si bosnya coba melihat-lihat bangunan yang dia buat. Kemudian tidak lama si bosnya bertanya, baiklah, kalau kamu mau pensiun, kamu mau istirahat, saya izinkan. Kamu mau tahu tidak? Ini kunci yang Anda sudah buat rumah akan saja berikan kepada kamu karena kamu mau pensiun. Apa yang terjadi? Si bapak yang tadi langsung berlutut. Dia lemas. Apa yang dalam pikirannya? Andai saya tahu bahwa bangunan yang saya bangun untuk diri saya sendiri, maka saya akan bangun sebaik-baiknya. Yang terbayang oleh dia ketika dia sedang bekerja, jamnya dikurangi. Ketika dia beri alat, dia kurangi alatnya. Ketika dia beli semen, semennya dikurangi. Ketika dia membeli keramik, bukan keramik KW, tapi yang bukan keramik yang kelas 1, tapi KW dan sebagainya. Akhirnya apa? Timbullah satu penyesalan. Rekan-rekan sekalian, dari cerita ini, selagi kita di awal ingin membangun FKP, mari kita luruskan niat. Jangan sampai ada penyesalan di akhir. Lalu bertanyalah kepada diri sendiri, andai saya membangun FKP, jangan tanyakan bahwa FKP saya bangun untuk Pak Kepala atau untuk saya, tapi tanamkan dari diri kita bahwa membangun FKP adalah untuk diri Anda sendiri. Dan ketika kita ikhlas membangun sebuah organisasi, maka akan kembali kepada kita. Bersatu bertekad bersama, jadilah pribadi uswatun hasanah, wujudkan umat berakhlakul karimah. Jadikanlah masyarakat Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur, masyarakat bahagia dunia dan akhirat. Hidup jayalah penyuluh kita, hidup jayalah penyuluh kita. Agama Kota Jakarta Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, menetapkan pengurus forum komunikasi penyuluh agama Islam di lingkungan Penyuluh agama bersatu berjuang bersama, berdasarkan Al-Quran dan tuntunan sunnah, membimbing umat untuk menggapai hidayah. Marilah penyuluh agama Islam bersatu berdakwah bersama, demi kebenaran, raih kebajikan, tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadikanlah masyarakat Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur, masyarakat bahagia dunia dan akhirat. Hidup jayalah penyuluh kita, hidup jayalah penyuluh kita. Agama Kota Jakarta Barat Haji Mahmudin.
Kementerian Marilah penyuluh agama Islam Jakarta Barat bersatu bertekad bersama. tentang penetapan Jadilah pribadi uswatun hasanah, wujudkan umat berakhlakul karimah. Jadikanlah masyarakat Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur, masyarakat bahagia dunia dan akhirat. Jakarta Barat Hidup jayalah penyuluh kita, hidup jayalah penyuluh kita. 4 Ketua MUI Kota Administrasi Jakarta Barat, 5 Ketua Pokjalu Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, 6 Ketua FKPAI 2017-2020, 3 Ketua Abu Solehuddin Sarjana Agama, Marilah penyuluh agama 4 Wakil Ketua bersatu berjuang bersama, Habib berdasarkan Al-Quran dan tuntunan sunnah, membimbing umatku menggapai hidayah. Marilah penyuluh agama Islam bersatu berdakwah bersama, demi kebenaran raih kebajikan, tegakkanlah amar ma'ruf nahi munkar. Jadikanlah masyarakat Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur, masyarakat bahagia dunia dan akhirat. Pembinaan informasi Hidup jayalah penyuluh kita, hidup jayalah penyuluh kita. menjadi sarjana sosial, kemudian 4 Zainal Mu'alim sarjana Quran, sarjana agama, kemudian bidang pengembangan SDM dan organisasi. Marilah penyuluh agama Islam bersatu bertekad bersama, Zainal Mahmud jadilah pribadi uswatun hasanah, wujudkan umat berakhlakul karimah. Haji Tarmuji